Ada serangan black magic dadakan dari seseorang untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono teman-teman. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan ya di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke? Tema kita untuk readingan kali ini ya teman-teman, ada serangan black magic dadakan nih teman-teman ya dari seseorang untuk kamu. Nah, siapa ya teman-teman yang tiba-tiba menyerang kamu ya? Teman-teman fokus konsentrasi. Di sini kartu sudah aku shuffle dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The High Priestess teman-teman. Oke. Jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap kondisi kehidupan kamu terlebih dahulu teman-teman. Oke, The High Priestess ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan ya teman-teman, mengenai tentang sebuah intuisi, mengenai tentang sebuah pemahaman, mengenai tentang sebuah kepekaan ya, firasat, feeling, semua bagus aku akui teman-teman ya. Kamu orang yang mungkin dengan kata lain bisa aku katakan teman-teman ya cukup peka dengan adanya hal-hal gaib ya, dengan adanya hal-hal ataupun firasat-firasat yang mungkin contoh nih ya, ada orang yang ingin berbuat berniat buruk kepada kamu, kamu tahu gitu sih ya teman-teman, kamu tahu, kamu mengetahuinya di sini, merasakannya lah gitu mungkin ya. Mungkin hanya merasakan doang, mungkin juga ada yang tahu siapa yang mengirim ya, siapa yang ingin berbuat jahat, dan mungkin ya ada hal-hal yang lain ya teman-teman, mungkin ya hanya sebatas merasa doang sih ya seperti itu. Tapi ini sudah menjadi salah satu kelebihan yang mungkin ya bisa aku katakan cukup baik ya teman-teman. Jarang banget orang-orang yang bisa merasakan adanya sebuah energi ya ataupun sesuatu hal yang sifatnya mungkin positif ataupun negatif sih. Tetapi memang yang jelas di sini teman-teman, aku merasakan energi kamu sih cukup peka ya, cukup peka nih. Tingkat spiritualitas kamu juga cukup bagus di sini teman-teman. Nah, ini nih ya, faktor-faktor mengapa ada seseorang yang tiba-tiba mengirimkan kamu teman-teman ya. Seperti black magic gitu sih ya, seperti serangan dadakan nih teman-teman. Oke, kita akan lihat teman-teman ya, serangan dadakan seperti apa, siapa, dan tujuannya apa, mungkin seperti itu teman-teman ya. Mengapa dia tiba-tiba menyerang kamu nih. Oke. Dan pada kartu yang kedua di sini ada The Emperor teman-teman. Nah, mengenai tentang seseorang yang mengirimkan black magic dadakan kepada kamu teman-teman ya. Di sini mungkin memang aku akui loh ya, ini orang yang sudah cukup apa ya, tua banget ya teman-teman ya. Ini si pengirimnya langsung loh, pengirimnya langsung ini cukup cukup tua banget mungkin dari segi keilmuannya teman-teman ya. Ini orang yang sudah apa ya, ya melanglang buana ya teman-teman ya. Untuk masalah hal-hal spiritualitas dia sudah mumpuni banget teman-teman. Nah, aku mengindikasikan ya teman-teman, hal pertama, faktor pertama gitu loh teman-teman ya, adanya serangan dadakan di sini karena dia ini orang yang suka menguji orang lain. Ya, kemampuan orang lain, kegiatan orang lain itu sering banget dia uji. Termasuk kamu mungkin ya teman-teman. Mungkin dia pertama kali bertemu dengan kamu kali ya. Ya, sehingga mungkin di situ dia ngerasa kamu tuh pantas untuk diuji gitu loh. Kamu pantas untuk ya merasakan paling tidak ya apa yang mungkin dia miliki, mungkin seperti itu ya teman-teman, atau mungkin ada faktor-faktor lain ya. Nah, kemudian kalau aku lihat dari energi berikutnya teman-teman ya. Siapa sosok orang yang mungkin telah mengirimkan black magic? Ya itu tadi ya, salah satunya mungkin seseorang yang memiliki sebuah keilmuan mungkin ya teman-teman, spiritualitas yang sudah cukup tua banget ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, sosoknya yang kalau aku lihat di sini teman-teman ya, dia adalah seseorang yang masih memiliki sebuah hubungan ya, masih ada keterkaitan dengan kamu teman-teman. Ya, seakan-akan gimana ya, dia ini kok nggak terima banget ketika kamu itu bisa berhasil dan sukses teman-teman. Ya, ataupun lebih sukses dari dia, mungkin seperti itu ya.
konteksnya nih. Nah, di sini bisa jadi dia adalah keluarga kamu, bisa jadi dia teman bisnis kamu, teman-teman ya, teman usaha gitu ya, teman-teman partner gitu sih. Ataupun mungkin dia ini adalah seseorang yang menjadi musuh bebuyutan kamu selama ini. Nah, ini juga teman-teman. Dan memang ini orang lebih tua dari kamu gitu sih, ya. Ini orang lebih tua dari kamu. Nah, mungkin juga selama ini ya dia yang terus-menerus gitu loh teman-teman yang mengirimkan black magic ke kamu, tetapi ya kemarin kamu nggak sadar banget ya. Dan ini nggak tahu kenapa tiba-tiba segala sesuatunya tuh kamu bisa memahami gitu sih teman-teman ya. Terbuka dengan sendirinya dan kamu sadar bahwasannya ini ada serangan dadakan yang mungkin lebih besar, mungkin seperti itu ya konteksnya teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya, kartu yang ketiga di sini ada The Tower. Nah, adanya serangan dadakan ya, black magic yang dikirimkan oleh ini dia teman-teman. Ya kita sudah tahu ya siapa dia tadi ya teman-teman. Nah di sini aku melihat memang dampak yang diakibatkan karena adanya serangan dadakan black magic nih teman-teman ya. Banyak dampaknya terlihat di sini, banyak dampaknya loh. Banyak akibat yang diakibatkan lah gitu ya dari serangan black magic tersebut. Nah yang pertama di sini jika kamu memiliki sebuah usaha teman-teman ya, usaha bisnis. Di sini usaha bisnis kamu tuh sudah apa ya, bakal berantakan sih sebenarnya ya. Ada masa yang dimana usaha kamu, bisnis kamu nanti bakal seret banget teman-teman ya. Yang biasanya mungkin ramai ya teman-teman, ini tiba-tiba sepi banget gitu sih ya. Seakan-akan memang perubahannya tuh drastis banget dari penghasilan nantinya gitu sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, jika di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman ini pasti bakal mengalami banyak hal nih ya, masalah dan masalah konflik ya seperti itu teman-teman ya, yang nggak terduga. Padahal mungkin masalahnya nggak ada, tetapi kenapa hubungan kamu dengan pasangan kamu kok panas gitu, keluarga kamu dan keluarga kamu juga nih panas semua nih kondisinya teman-teman. Ya itu tadi karena adanya serangan black magic ya. Meskipun dadakan tetapi ini dahsyat banget karena dampaknya banyak. Dan kemudian dampak berikutnya yang aku lihat di sini adalah terkait dengan kondisi kesehatan teman-teman ya. Kondisi kesehatan yang menurun drop banget seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian dampaknya berarti ada ya. Pada kartu yang keempat di sini ada The Hanged Man teman-teman. Nah, ketika kamu sudah tahu teman-teman siapa sosok orang yang telah mengirimkan black magic dan guna-guna kepada kamu ya secara dadakan di sini, maka hal apa yang harus kamu lakukan dan kamu perbuat untuk bisalah mengatasi ini gitu loh teman-teman ya. Sebenarnya kalau masalah kemampuan ya nggak diragukan juga gitu loh teman-teman, meskipun kamu masih baru banget ya, mungkin seperti itu. Tetapi aku yakin kamu bisa mengatasi ini sih ya. Karena apa teman-teman? Dari energinya ini orang sombong banget loh ya. Dari energinya ini orang merasa paling hebat banget memang teman-teman. Nah, sebenarnya inilah kelemahan seseorang ya. Ketika seseorang tersebut merasa sombong, merasa paling hebat, kuat ya teman-teman. Padahal itu yang menjadi kelemahannya. Dan kamu jangan khawatir akan hal tersebut ya teman-teman. Ketika seseorang sedang berusaha untuk menunjukkan kekuatannya dan merasa dirinya paling hebat, teman-teman ya sejatinya ya teman-teman tidak ada yang hebat sih ya. Karena dia mungkin dikuasai oleh keilmuannya ya, oleh keilmuan mungkin dari ya cincin yang hanya akan menyesatkan dia teman-teman. Dan di sini berbeda jauh banget dengan kamu ya. Kalau aku lihat kamu tuh lebih percaya terhadap diri kamu sendiri dan terhadap keyakinan kamu ya. Keyakinan tadi ya berarti terhadap Allah, terhadap Tuhan masing-masing lah seperti itu teman-teman. Nah sebenarnya kekuatan yang paling terbesar adalah itu gitu loh. Kebanding kekuatan percaya kepada jin ya, kepada yang lain gitu sih ya teman-teman. Kalau kepada leluhur ya mungkin bisa juga sih ya. Tetapi kekuatan yang paling terbesar adalah kekuatan ketika kamu yakin kepada diri kamu sendiri dan kepada Allah, kepada Tuhan masing-masing. Itulah kekuatan yang paling terbesar teman-teman yang akan dapat mampu menghancurkan kekuatan apapun ya teman-teman. Seperti itu ya, kekuatan apapun di sini. Oke. Kemudian di sini ada The Star teman-teman ya. Nah, kartu ini cukup menunjukkan, menjelaskan banget teman-teman bahwasanya kamu akan bisa melewati ini semua gitu sih ya, meskipun serangan dadakan dan cukup dahsyat dan akan cukup membuat kehidupan kamu sedikit berantakan, tetapi ya ini nggak bakal lama kok teman-teman ya. Kamu akan bisa mengendalikan situasi dan kondisi kamu akan dapat bisa mengendalikan situasi dan kondisi ini teman-teman ya, kembali stabil sih ya, kehidupan kamu akan kembali lancar kalau aku lihat. Nah bagaimana nasib takdir dari orang yang tiba-tiba teman-teman, seseorang yang tiba-tiba mengirimkan black magic ke kamu ya secara dadakan, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah kalau aku lihat ya teman-teman ya, di sini ada justice, ini kartu keadilan, kestabilan, keseimbangan teman-teman. Artinya
dari sebuah keadilan dan keseimbangan di sini teman-teman, kemenangan di sini ya. Ini berarti kan kemenangan untuk kamu, keadilan untuk kamu, dan jelas yang namanya keadilan ada yang menang dan bakal ada yang kalah. Seseorang yang telah mengirimkan black magic dadakan kepada kamu, jelas dia yang bakal kalah. Kenapa, teman-teman ya? Dan dampaknya apa yang akan dia rasakan gitu sih? Ya, dia di sini bakal menerima karmanya. Ada hukuman yang bakal setimpal ya, ibaratkan dia bakal menuai lah, teman-teman. Apa yang ditanam bakal dia tuai, ya, mungkin seperti itu. Dan mungkin dengan energi yang lain ya, kalau aku lihat ya teman-teman, seseorang yang telah mengirimkan guna-guna ataupun black magic dadakan kepada kamu ini seseorang yang pernah apa ya, berkonflik gitu sih ya. Mungkin siang kamu berkonflik dan malam dia langsung, mengirimkan black magic kepada kamu, mungkin seperti itu teman-teman, oke. Nah mungkin demikian ya teman-teman readingan untuk kesempatan kali ini, semoga bermanfaat, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.